Film diawali dengan seorang pencuri bernama Lois Blom yang sedang menggunting pagar kawat. Lalu kemudian Lois ditangkap oleh seorang penjaga keamanan karena mencuri di sebuah lokasi konstruksi Los Angeles. Tapi bukannya menyerah, ia malah menyerang penjaga tersebut. Sampai-sampai Lois mencuri jam tangannya dan pergi dengan hasil curiannya. Kemudian, Lois pergi mendatangi sebuah mandor untuk menjual hasil curiannya. Setelah menjual hasil curiannya tersebut ke mandor konstruksi di peralatan material, Lois meminta pekerjaan ke mandor itu. Tetapi, mandor tersebut memberitahu bahwa ia tidak akan mempekerjakan seorang pencuri. Berlanjut lagi saat berkendara pulang. Lois melihat insiden tabrakan mobil dan berhenti. Seorang fotografer freelance tiba dan mencatat bahwa dua petugas polisi menarik seorang wanita dari mobil yang rusak tersebut. Lois pun mencoba mendekati salah satu wartawan dan bertanya tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Dan salah satu fotografer tersebut yang bernama Joe Loader memberitahu Lois bahwa mereka menjual hasil rekaman mereka ke stasiun berita lokal. Karena terinspirasi, keesokan harinya, Lois yang sedang berada di taman mencuri sebuah sepeda dan menggadaikannya agar bisa mempunyai kamera perekam dan pemindai radio polisi. Lois langsung melakukan pekerjaannya untuk mencari sebuah insiden berita yang mempunyai daya jual tinggi. Tapi, Lois sempat kesal setelah 2 kali gagal merekam insiden. Kemudian, Lois menemukan insiden yang menurutnya bisa untuk dijual di stasiun TV berita lokal. Lois merekam sebuah insiden kecelakaan akibat pembajakan mobil yang fatal. Lalu kemudian, Lois pergi dan menjual rekaman tersebut ke saluran TV yang bernama KWLA 6. Direktur berita pagi yang bernama Nina Romina memberitahu Lois bahwa stasiun TV tersebut sangat tertarik pada rekaman insiden kekerasan di wilayah kompleks. Beberapa hari kemudian, Lois membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi asistennya, dengan pekerjaan utama mempelajari GPS dan juga kode polisi Los Angeles. Tak lama, datang pria bernama Rick, seorang pemuda yang sangat membutuhkan uang. Dan Rick bertanya, berapa gajinya? Lois mengatakan kalau Rick diterima untuk magang terlebih dahulu. Setelahnya, barulah Rick diberikan pekerjaan tetap. Tapi Rick meminta untuk digaji, hingga akhirnya Lois membayar Rick $30 per malam. Mereka berdua pun melakukan pekerjaan mereka dan menunggu kode polisi. Hingga malam tiba, mereka mendapat kode darurat tentang kebakaran, dan mereka langsung menuju ke sana. Sayangnya, Rick salah memberikan aba-aba GPS yang membuat Lois telat 2 menit untuk meliput berita kebakaran itu karena korban sudah dievakuasi. Mereka langsung melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai ke sebuah insiden penembakan yang baru saja terjadi. Lois yang merasa belum mendapatkan apa-apa untuk beritanya mencoba menerobos masuk ke dalam rumah yang menjadi TKP. Dengan perlahan-lahan, Lois menyelinap hingga dia sampai ke ruangan dapur dan memindahkan foto yang tertempel di pintu kulkas. Lalu, merekam setiap sudut ruangan. Setelah itu, Lois pergi mengunjungi Nina untuk menjual hasil berita yang didapatnya. Lanjut lagi, di malam berikutnya, Lois selalu mendapat berita yang sesuai dengan keinginan Nina. Seiring bertambahnya pekerjaan, Lois membeli peralatan yang lebih baik dan mobil yang lebih cepat. Dalam satu kasus, agar cuplikan insidennya lebih terasa, Lois mulai merusak TKP dan memindahkan mayat untuk mendapatkan posisi yang pas untuk merekam kecelakaan. Setelah itu,
Lois langsung memberikan rekaman itu kepada Nina. Keesokan harinya, Lois yang sedang berjalan dihampiri oleh Joe yang juga seorang wartawan. Joe mengajak Lois untuk bekerja sama dan bergabung dengan Joe dengan iming-iming uang yang banyak. Tapi Lois menolak dan langsung meninggalkan Joe. Di malam harinya, Lois sedang makan malam bersama Nina. Kemudian, Lois memaksa Nina untuk tidur dengannya dan mengancam untuk menghentikan bisnisnya, kecuali jika Nina berhubungan dengannya. Mengetahui bahwa pekerjaan Nina tergantung pada rekaman Lois, Nina terpaksa menyetujuinya. Keesokan harinya, Lois mendapatkan kode kecelakaan pesawat yang menurutnya pasti bisa membuat Nina senang, dan Lois langsung menancap gas mobilnya dengan cepat. Tapi saat sampai di TKP, Lois lagi-lagi terlambat untuk merekam, dan ternyata Joe sudah sampai di sana terlebih dahulu. Lois kembali ke tempat Nina untuk memberikan rekaman berita. Tapi saat melihat rekaman itu, Nina langsung marah dan memaki Lois. Karena berita yang didapat Lois kali ini hanyalah berita tabrakan biasa. Nina mempertanyakan di mana berita kecelakaan pesawat yang sedang viral. Bahkan semua stasiun TV lain sudah memiliki berita itu. Berlanjut lagi, di malam berikutnya, Lois dan Rick yang sedang berada di atas mobil dikejutkan dengan kecelakaan mobil. Ternyata itu mobil milik Joe dan krunya yang menabrak pembatas jalan. Beberapa saat kemudian, Lois mendapatkan kode darurat lagi untuk kasus perampokan di rumah mewah. Lois, yang jaraknya sangat dekat dengan TKP, langsung menuju ke rumah itu. Lois yang sadar kalau dia sampai di sana lebih dahulu daripada polisi, langsung berlari dan mengambil kameranya. Tapi saat sampai di depan rumah, Lois mendengar suara teriakan dan tembakan yang membuat Lois bersembunyi di balik semak dan terus merekam hingga para perampok keluar. Bahkan, Lois pun merekam wajah salah satu perampok dan juga nomor plat kendaraannya. Karena perampok sudah pergi, Lois memutuskan untuk masuk ke rumah itu dan merekam semua korban, lalu menyusuri setiap sudut rumah. Karena sudah merasa cukup dengan hasil rekamannya, Lois lalu pergi dari rumah itu. Dan di saat itu juga, polisi hampir sampai di tempat itu. Kemudian, Lois langsung ke tempat Nina dan memberikan hasil rekamannya. Setelah melihat rekaman itu, Nina bertanya berapa harga untuk rekaman itu. Lois memberikan harga $100.000 dan Nina melakukan penawaran hingga mereka berdua sepakat dengan harga $15.000. Dan juga Lois meminta setiap hasil rekaman beritanya diberi kredit dengan nama Video Production News. Serta Lois ingin dikenalkan dengan semua petinggi di stasiun TV itu. Keesokan harinya, saat berita itu ditayangkan, Lois yang berada di rumahnya didatangi 2 orang detektif yang langsung menginterogasinya, menanyakan Lois tentang hubungannya dengan perampokan rumah tersebut. Lalu, kedua detektif itu meminta hasil rekamannya, dan Lois memberikan salinan rekaman yang sudah dia edit dan membuang bagian dia merekam wajah perampok. Kemudian, Lois melanjutkan rencananya dengan mencari tahu lokasi pemilik mobil yang digunakan perampok kemarin. Lois mulai mencarinya di internet dan menemukan lokasi perampok itu. Di malam harinya, Lois langsung melakukan rencananya bersama Rick. Tak berapa lama, sampailah mereka ke lokasi yang mereka cari dan melihat mobil SUV berwarna hitam. Di dalam mobil, Rick bertanya apakah pekerjaan itu ada imbalannya, dan Lois mengatakan $50.000 tunai yang akan dia dapatkan untuk rencana berita ini. Rick yang mendengar imbalan itu langsung meminta Lois untuk memberinya bonus. Hingga akhirnya Rick mengancam untuk membongkar rencana jahat itu. Lois yang mendengar ancaman Rick itu pun setuju untuk membagi hasil kepada Rick. Beberapa saat kemudian, kedua perampok itu keluar dan menggunakan mobilnya.
Tak menunggu lama, mereka pun mengikuti mobil itu, hingga akhirnya mobil itu berhenti di restoran. Lois berhenti dan menelpon polisi untuk memberitahu lokasi pelaku perampokan dan pembunuhan itu. Polisi yang mendengar laporan itu langsung menuju ke lokasi tersebut. Lois sedang mempersiapkan kameranya untuk bersiap merekam. Begitu juga dengan Rick yang diperintahkan Lois untuk berdiri di sudut jalan agar mendapat hasil rekaman yang bagus. Polisi pun tiba dan masuk ke dalam restoran yang kemudian membuat perampok melakukan tembakan. Untungnya, polisi mampu melumpuhkan satu perampok, tapi sialnya, satu perampok lagi mampu melarikan diri dengan mobilnya. Tentu saja, mereka terlibat kejar-kejaran. Begitu juga dengan Lois yang mengikuti dari belakang. Tak lama setelahnya, mobil perampok itu akhirnya menabrak tiang lampu yang membuat mobilnya terbalik. Lois langsung berhenti dan terus merekam. Saat melihat perampok itu, Lois menyuruh Rick turun dari mobil dan merekam. Tapi saat Rick merekam, tiba-tiba perampok itu langsung menembak Rick. Ternyata Lois mengetahui kalau perampok itu masih hidup dan dengan sengaja menyuruh Rick untuk merekamnya. Rick bertanya mengapa dia melakukan itu kepadanya. Lois pun mengatakan kalau dia tidak bisa mempekerjakan pegawai yang tidak bisa dia percaya. Hingga akhirnya Rick tewas, dan juga perampok itu yang mampu dilumpuhkan oleh polisi. Lois kembali mendatangi Nina untuk memberikan hasil rekamannya. Saat rekaman itu diputar, tiba-tiba kedua detektif datang dan langsung menyita hasil rekaman, serta Lois pun dibawa ke kantor polisi. Lois diinterogasi, tapi dia terus mengelak kalau dia tidak pernah membuat rencana jahat untuk beritanya, yang bahkan membuat rekannya tewas. Sayangnya, detektif itu tidak percaya dengan semua perkataan Lois. Film pun ditutup dengan Lois yang mampu mencapai karirnya sebagai pemilik pengumpul berita profesional yang bernama Video Production News.